Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau review tablet terbaru dari brand itel yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau ya. Hanya di 1.499.000 aja loh guys. Siapakah dia? Yes, ini dia itel VistaTab 10. Sepertinya ini adik dari itel VistaTab 30 ya guys ya, karena dusnya ini lebih kecil loh. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana isinya? Yuk langsung aja kita unboxing. Untuk dusnya sendiri terbilang oke ya. Ini aku langsung mau buka aja. Pertama kita langsung disambut sama tabnya nih. Oke, ini aku taruh sini dulu, nanti akan kita review secara detail ya. Lanjut, di sini ada buku panduan dan ada buku garansi. Ada kepala adaptor yang masih 10 watt, kemudian ada kabel dan ada SIM injektor. Oke guys, ini aku mau langsung aja ke tabletnya dan di sini aku buka dulu plastiknya. Wah, ini cukup lebar sih menurut aku walaupun masih 10 inch ya guys ya. Wow, dan ternyata layarnya juga udah terpasang anti gores bawaan guys. Jadi lumayan banget ya untuk melindungi layarnya ini dari goresan-goresan. Oke, aku lanjut ke desainnya nih. itel VistaTab 10 ini didesain dengan tampak bergaris vertikal dan juga tidak meninggalkan sidik jari. Untuk bagian pojok bawah kirinya ini terdapat tulisan VistaTab EA Design by itel. Bagian atasnya terdapat bump kamera yang tampak seperti 3 kamera. Akan tetapi ini hanya satu ya yang aktif di bagian atasnya. Kameranya ini beresolusi 8 megapiksel, yang di bawahnya ini LED flash. Dan ini sepertinya hanya pajangan saja ya. Lanjut ke bagian sisinya nih. Di bagian kanannya ini ada lubang speaker, tombol volume, dan ada tombol power. Di bagian atasnya ada lubang mikrofon. Bagian kirinya ini ada slot SIM yang dimana ini single SIM ya, plus tempat micro SD-nya juga. Ada speakernya juga nih. Kemudian untuk bagian bawahnya hanya ada lubang chargernya saja. Kalau untuk speakernya ini sudah menggunakan stereo speaker ya, dan untuk kualitas suaranya menurut aku udah cukup kenceng, tapi kualitas bassnya masih kurang memuaskan, dan juga agak sedikit cempreng guys. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Lanjut ke bagian layarnya nih, itel VistaTab 10 ini memiliki ukuran layar 10,1 inch yang lumayan lega ya, dengan kamera selfie 5 megapiksel yang terletak horizontal. Jenis layarnya ini IPS dengan refresh rate 60 Hz, untuk kecerahan puncaknya di 400 nits. Resolusi layarnya sudah Full HD+, di 1920 x 1200 ppi. Rasio screen to body-nya ini 86%. Untuk ukuran tab ini udah termasuk enak ya di mata, apalagi digunakan untuk menonton. Kalau untuk bezelnya di sini menurut aku tidak terlalu tebal ya guys ya, tapi di sini tidak simetris guys. Untuk bagian atas dan bagian dagunya ini terlihat lebih tebal jika dibandingkan dengan sisi lainnya. Tapi kalau secara keseluruhan ini menurut aku udah enak banget, apalagi kita pakai buat nonton seharian. Tablet satu ini dibekali chipset Unisoc T606 octa-core. Untuk skor Antutunya sendiri mencapai 263.795 dengan versi Android yang terbaru yaitu Android 14. Untuk RAM itel VistaTab 10 ini di 4 GB. Tapi tenang, tablet ini sudah punya fitur extended RAM hingga 8 GB serta kapasitas internalnya ini di 128 GB. Sudah termasuk besar ya guys ya. Kapasitas baterainya sendiri sebesar 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya yang tidak terlalu kencang di 10 watt. Jadi ketika aku cas selama 1 jam hanya bertambah 31% saja. Saat menonton YouTube 1 jam baterainya ini berkurang 7%. Untuk scroll TikTok selama 1 jam baterainya berkurang 9%. Ketika bermain Mobile Legends selama 1 jam baterainya berkurang 11%. Dan untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam baterainya juga sama berkurang 11%. Saat aku bermain Mobile Legends dengan settingan frame rate-nya ini hanya di high dan untuk grafiknya sampai ultra ya. Untuk grafik gambarnya ini lumayan ya, masih enak di mata. Tapi agak lambat nih, saat aku jalanin hero-nya agak delay ya guys ya. Untuk suhu handphonenya stabil, tidak panas yang berlebihan. Ketika bermain PUBG Mobile, settingannya ini mentok di HD High, giroskopnya ini off, jadi agak kurang nyaman guys. Apalagi layarnya ini kan lega ya, jadi sulit nih buat nembak musuh.
Untuk grafik gambarnya ini menurut aku agak kurang. Kadang delay saat aku geser-geser. Tapi untuk suhunya ini normal ya guys ya. Fitur yang pertama ini sama ya, seperti itel Vista Tab 30, yaitu kesehatan digital dan kontrol orang tua yang sudah berbentuk aplikasi. Jadi tablet ini bisa dikhususkan untuk anak-anak, seperti Kids Space ini guys. Fungsinya untuk kontrol orang tua dari Family Link. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya, kalian langsung saja bikin akun email. Yang kedua, fitur Ivana. Fungsinya ini untuk asisten suara atau penerjemah secara cepat. Yang ketiga, ada fitur gestur nih. Di sini ada buka kamera dengan cepat. Caranya dengan klik 2 kali pada bagian power, maka akan secara cepat masuk ke dalam kamera. Yang keempat ada mode navigasi. Fungsinya ini untuk mempermudah kembali ke dalam aplikasi sebelumnya. Yang kelima ada angkat untuk memeriksa tablet. Jadi saat tabletnya diangkat, secara otomatis layarnya ini akan hidup. Untuk kamera belakangnya ini resolusinya 8 megapiksel. Untuk fiturnya ada panorama, potret, pro, otomatis, dan ada video. Untuk resolusi videonya ini di Full HD 1080p pada 30 fps, HD 720p pada 30 fps, dan SD 480p pada 30 fps. Dan juga ada selang waktu. Di lainnya ini ada catatan audio, kemudian kode QR dan kamera malam. Sedangkan kamera depannya ini resolusinya 5 megapiksel. Untuk fiturnya ada potret, otomatis, dan ada video. Untuk resolusi videonya ini di HD 720p pada 30 fps, SD 480p pada 30 fps, dan CIF pada 30 fps. Di lainnya ini hanya bisa catatan audio dan kamera malamnya saja ya. Sekarang aku merekam video di resolusi yang paling tinggi yaitu 1080p pada 30 fps. Ini aku pengambilan videonya di sore hari ya guys ya. Jadi agak sedikit gelap. Cuman kalau untuk kestabilannya sih ini sebenarnya nggak terlalu patah kalau kita jalannya pelan-pelan ya guys. Tuh seperti ini. Selanjutnya aku merekam video di resolusi HD pada 30 fps. Ini sih nggak terlalu beda jauh dengan resolusi 1080p, cuman kalau di resolusi ini sedikit lebih gelap kontrasnya. Dan di perekaman video ini kita nggak bisa pengambilan zoom ya guys ya. Sama sih yang di 1080p tadi juga kita nggak bisa untuk ngezoom objeknya. Untuk perekaman video kamera depan ini aku pakai resolusi HD di 720p pada 30 fps. Jadi mentok di HD ya guys ya, belum bisa sampai 1080p. Di sini untuk kontras warnanya menurut aku kurang realistis banget karena agak menguning gitu. Kalau dari bawah seperti ini. Detailnya juga kurang banget tuh. Ini juga nggak ada fitur ultra stabilnya. Selanjutnya ini aku pakai resolusi SD 480p pada 30 fps. Ini sih nggak terlalu beda jauh ya dengan yang HD tadi, cuman kalau di resolusi ini sedikit lebih backlight menurut aku. Kalau dari bawah seperti ini. Di sini juga kurang detail guys menurut aku dan agak menguning juga ya. Oke Sobat Minsi, gimana nih menurut kalian dengan spesifikasi yang sudah aku jelaskan di atas? Menurut aku itel Vista Tab 10 ini cocok banget buat kalian yang mencari tablet dengan harga yang terjangkau, namun memiliki ukuran layar yang cukup lega, dan ditambah lagi ini sudah konektivitas 4G LTE. Untuk hiburan anak, pekerjaan ringan, ataupun mengetik, menurut aku ini udah oke banget ya guys ya. Dan itel Vista Tab 10 ini sama ya seperti itel Vista Tab 30, memiliki keyboard wireless yang terintegrasi dengan casing, tapi dijual secara terpisah. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.